Apakah Indonesia mampu menjalankan peran sebagai juru damai kedua negara yang tengah berperang? Kita simak tanggapan dari Komisi 1 DPR. Kami hadirkan untuk Anda. Baik. Saat ini, saudara, kami sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, M. Farhan, dan juga pengamat militer Koni Rahakundini. Selamat petang, Pak Farhan, Bu Koni. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin ke Pak Farhan. Pak Farhan, Ya. tanggapan Anda soal rencana Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina dan juga Rusia. Ini sebetulnya salah satu bentuk diplomasi. Kalau saya katakan, maaf ya, diplomasi wong deso gitu. Kenapa disebut wong deso? Karena kan Joe Biden itu dengan segala kecanggihannya memojokkan Presiden Jokowi sebagai Presiden G20. Potong lagi. Untuk kemudian tidak mengundang Putin. Tapi beliau kemudian mengatakan, kalau memang mengundang Putin, undang juga dong Zelensky. Apa yang dilakukan sama wong deso seperti seorang Jokowi, yang beliau lakukan adalah kemudian menelepon Putin dan menelepon Zelensky untuk datang ke Indonesia. Dan untuk memastikan kedatangan mereka, karena baik Dubes Rusia maupun Dubes Ukraina, Teh Koni yang memfasilitasi saya bisa ngobrol dengan kedua Dubes tersebut, katakan bahwa Zelensky sama Putin belum tentu mau datang ke Indonesia karena masalah keamanan. Apa yang dilakukan sama Pak Jokowi? Kalau yang saya nih, ini bahasa saya ini bahasa pujian loh. Cuman istilahnya istilah sederhana banget. Seorang preman desa gitu, kata Mas Jokowi ki opo? Kata Mas Jokowi, udahlah kalau kalian nggak berani datang ke sini, saya ada yang datang ke kalian. Saya ke sana. Sebuah pergerakan atau manuver yang sangat berani, a very bold maneuver from our president terhadap para pemimpin dunia gitu, bahwa we call their bluff. Pak Farhan, tapi sebelum kita bicara nih soal peran nanti apa yang akan dihasilkan dari pertemuan ke Ukraina dan juga ke Rusia, aman tidak Pak Jokowi ke Ukraina, ke negara yang tengah konflik nih, Pak Farhan? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Zelensky dan juga oleh Rusia. Karena kalau sampai terjadi apa-apa pada pada Pak Jokowi di Ukraina, maka yang salah nggak cuma Ukraina, tapi juga Rusia. Jadi mengetahui posisi seperti itu, Pak Jokowi berani datang ke sana karena saya yakin sekali Ukraina dan Rusia akan menjamin keamanan Pak Jokowi, karena kalau sampai terjadi sesuatu kepada Pak Jokowi, dua-duanya akan rugi. Ini yang kita khawatirkan tentunya. Bu Koni, kalau Anda melihat bagaimana, apakah sudah cukup, sudah mumpuni pengamanan yang disiapkan oleh kita mengawal Pak Jokowi di sana dari Pas Pampres tentunya? Pertama kita harus ucapkan selamat atas kembalinya spirit kita untuk mendamaikan dunia. Ini kan spiritnya Bung Karno nih. Bagaimana kita tegak berdiri mendamaikan dunia, dan Pak Jokowi melakukan itu, akan melakukan itu segera. Jadi bukan saja seluruh dunia ya, tapi bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia harus menyambut dan menghormati ini. Kebetulan Ibu Menteri menghubungi saya langsung kemarin sebelum berangkat ke Jerman terkait ini. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Menteri, kekhawatiran saya yang utama adalah terjadinya false flag di dalam perjalanan Pak Jokowi. Jadi walaupun ditekankan oleh Bu Menlu, sebenarnya intinya kan Pak Jokowi ini sebagai bagian dari, kita itu kan anggota dari Champion Group from Global Crisis Response Group ya. Jadi intinya adalah bagaimana pengamanan pangan. Itu yang kita concern karena beliau akan menghadiri G7, akan membahas itu. Jadi harus berangkat. Yang kedua adalah bagaimana terkait kontribusi kita kepada perdamaian dunia. Nah, saat saya tanyakan kepada Bu Menlu bagaimana tentang keamanan, Bu Menlu menjamin bahwa keamanan ini akan sudah terjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi saya berharap bahwa BAIS, bahwa BIN, dua Pas Pampres itu kalau saya baca kan baru akan 39 orang yang terlibat ke sana ya. Dan sudah ada tim advance. Tapi saya berharap betul-betul segala potensi kemungkinan flag force-nya itu bisa diamankan. Begini, kalau misalnya Pak Farhan tadi menyatakan bahwa yang bertanggung jawab hanya Ukraine dan Moskow, saya tidak terlalu sepakat. Karena dari awal saya sudah terangkan perang ini perang yang berbeda. Perang ini adalah perang NATO terhadap Rusia di tanah Ukraina. Jadi false flag ini bisa terjadi dari macam-macam, bukan cuma saja dari Ukraine, bukan saja dari Moskow, tapi bisa dari negara-negara NATO.
kenapa negara-negara NATO ini bisa ada kemungkinan melakukan sesuatu, kita harus tahu bahwa NATO itu punya Artikel 5. Artikel 5 itu menyatakan bahwa satu negara terserang, semua negara akan menyerang kan. Nah, false flag yang sekarang sedang kita catat itu ada 5 poin. Kalau saya lihat dari perkembangan sekarang terakhir ya. False flag pertama adalah akan lahirnya Artikel 4 dari negara-negara di sisi timur, yaitu negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Itu false 4. Artikel 4. Dari Artikel 4 bisa masuk ke Artikel 5 ketika salah satu negara ini terancam baik dari urusan cyber. Jadi ini sudah dinyatakan oleh Sekjen PBB ya. Ketika ada serangan cyber, maka itu dianggap juga serangan terhadap NATO. Baik. Dan ini kita nggak tahu dari mana aja. Yang mau saya bilang begini, aktornya terlalu banyak di tanah Ukraine. Tapi Bu Kony, apakah dia tentara kalau bayaran? Kedatangan Pak Jokowi pengaruhnya nanti bagaimana impact-nya? Apakah dari NATO juga menjamin keamanannya di Ukraina? Nah itu yang nggak bisa kan, itu kan tadi saya sampaikan, ini yang saya udah sampaikan langsung kepada Ibu Menteri, dan Ibu Menteri menyatakan bahwa sudah dijamin. Meskipun kalau saya kekhawatiran tetap satu, Biden saja yang Presiden Amerika Serikat yang kita tahu kalau dia datang seperti apa pengamanannya, itu nggak berani ke sana gitu loh. Nah sebenarnya yang saya sarankan dan saya berharap itu ya adalah Biden Zelensky mendatangi presiden di Jerman karena itu lebih pas gitu sebenarnya. Tapi ternyata kalau menurut Bu Menteri, Presiden Zelensky tidak bisa meninggalkan Ukraina karena dianggap bisa desersi kan sebagai kepala negara. Nah, untuk itu saran saya aja nih. Kalau ke Kiev itu terlalu berbahaya, kenapa sih nggak di perbatasan saja gitu? Jadi beliau akan naik kereta api itu tidak terlalu jauh. Jadi di perbatasan saja, yang penting Zelensky-nya tidak keluar dari Ukraina, tapi presiden pun tidak masuk ke dalam Ukraina sendiri. Baik. Karena tadi saya bilang lagi, potensi false flag-nya banyak sekali, gak cuma antara Moskow dan Ukraina. Baik, ini Pak Farhan tentu bisa ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi 1 nih Pak Farhan, atau apa dorongan support system yang bisa dikeluarkan oleh Komisi 1 dengan kunjungan Pak Jokowi. Tadi sarannya dari Bu Kony seperti itu Pak Farhan. Tentu saja saran Bu Kony ini saran seorang yang sangat profesional dan kita harus mendengarkan. Tetapi pada saat bersamaan kita mesti sadari bahwa Pak Jokowi ini seorang politisi. Anda masih ingat nggak tanggal 2 Desember 2017? Apa yang dilakukan sama Pak Jokowi menghadapi demo? Beliau datang ke Monas, ikut sholat Jumat bersama dengan Habib Rizik, pulang. Lalu selesai. Itulah seorang Jokowi. Apakah bisa disamakan Pak Farhan kondisi di dalam negeri dengan kondisi di luar negeri? Waktu itu resiko Pak Jokowi bukan cuma masalah keselamatan, tapi bisa jadi dikudeta. 2 Desember 2017, tapi beliau samperin. Formula E, semua orang menyerang bahwa itu punya Anies Baswedan dan musuhnya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi lakukan? Datang. Sekarang Pak Jokowi ditantangin sebagai Presiden G20. Berani nggak mendatangkan Putin dan tapi apakah ancamannya sama di dalam negeri, di Indonesia, di negeri sendiri dengan ancaman yang terjadi di Ukraina itu, Pak Farhan? Kan kita nggak tahu karena tengah konflik. Tentu berbeda. Kalau bicara masalah detail seperti itu tentu berbeda. Saya kira Teh Kony bersama dengan teman-teman dari Pas Pampres, teman-teman dari BAIS, teman-teman dari Koopsus dan lain-lain jauh lebih mengerti. Tetapi apapun itu risikonya, siapapun itu alat negaranya, harus bisa mengakomodir semangat Pak Jokowi untuk kemudian mengatakan I call your bluff. Itulah yang dilakukan sama Pak Jokowi. Kalau kata orang Sunda, emang wanian ya presiden teh. Itu kalau di Komisi 1 support sistemnya bagaimana? Apakah ke Dubes Ukraina, Dubes Rusia? Sendiri ya, baik Dubes Ukraina di Indonesia maupun Dubes Rusia di Indonesia mengatakan belum tentu Zelensky dan Putin mau datang ke Indonesia setelah ditelepon oleh Pak Jokowi karena concern keamanan. Maka Pak Jokowi menjawab itu dengan mengatakan bahwa saya yang datang ke tempat kalian. Saya akan buktikan saya nggak takut. Masa kalian takut gitu? Berani mengambil resiko, Bu Kony. Tanggapannya kan di negeri yang konflik juga berani mengambil resiko, tapi kan bukan main-main, ini presiden, Bu Kony. Jadi saya seperti yang dilakukan oleh Pak Soeharto tahun 1984 datang ke Sarajevo. Persis sama. Kondisinya seperti itu, Bu Kony.
Ya, Beda. Kalau menurut saya agak beda karena sekali lagi saya melihat Ukraine itu perangnya bukan perang antara Ukraine dan Rusia. Jadi cuma simple gitu antara dua negara. Tapi tadi ada keterlibatan NATO yang juga abu-abu karena artikelnya tuh sekarang nggak artikel 4, nggak artikel 5, tapi artikel 4 and half. Dan artikel 4 and half itu menurut saya akan potensinya tuh akan besar karena aktivasi di sisi timur dari negara-negara NATO gitu kan. Kemudian bagaimanapun juga ada kemungkinan false flag dari Turki. Walaupun Turki ini adalah juga negara pendamai, tapi jangan lupa bahwa ketika dua jalur utama Bosporus dan Dardanelles itu dibuka karena tuntutan Ukraine, ini bisa menjadi false flag kedua. False flag ketiga adalah tadi lagi saya bilang serangan rudal ke negara-negara NATO yang baik disengaja atau tidak, karena kan sekarang tuh semua udah aktif nih. Apakah kemudian serangan disengaja atau tidak sengaja itu agak tetap menjadi serangan. Jadi intinya adalah menurut saya tadi tambah lagi serangan cyber yang dinyatakan oleh Sekjen PBB. Jadi dalam lingkup keadaan itulah makanya kemudian kita berharap dan saya yakin baik Bais, baik BIN, baik Pas Pampres sudah mengadakan segala macam kemungkinan teraman. Apalagi saya dikonfirmasi langsung oleh Ibu Menlu sendiri gitu kan bahwa tingkat keamanannya sudah sangat tinggi. Tetapi sekali lagi kita hanya berharap bahwa ada pernyataan resmi dari Moskow, ada pernyataan resmi dari Ukraine ya kan akan menyatakan itu dan menyatakan keamanan itu atau tidak atau berhenti dulu terjadi serangan termasuk NATO, karena di sini kita nggak bisa abaikan NATO, karena NATO kan bermain terus juga. Nah, yang kemudian juga ada beban baru yang saya berharap Presiden dapat menyampaikan, karena Presiden tadi kan kata Pak Warhan, wanian pisan lah, hebat lah gitu kan. Iya. Ini kebanggaan kita, semua kebanggaan kita ya, setelah Presiden Soekarno dulu muncullah Presiden Jokowi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga Presiden Jokowi nanti di G7 dapat menyatakan sebenarnya mungkin fakta-fakta pertahanan itu dibubarkan aja lah. Sama seperti idenya Pak Presiden Soekarno dulu. Ngapain sih ada fakta pertahanan? Karena itu membuat dunia tuh imbalance. Contohnya hari ini kita lihat perangnya antara Ukraina dan Rusia, tapi akhirnya cawe-cawe kebanyakan gitu. Hanya karena atas in the name of fakta pertahanan gitu. Tapi saya sebuah kesempatan baik. Menarik mencermati saran Anda bertemu dengan Zelensky di luar Kiev ya, yang aman lah, yang aman di perbatasan. Mungkin itu dilakukan atau mungkin kita mengajukan permintaan seperti itu, Bu Kony? Oh, kenapa enggak dong? Kalau saya sih kalau melihat dari sisi keamanan sebenarnya harusnya Zelensky yang keluar dari Ukraine dong. Harusnya kalau saya jadi Presiden Zelensky dia harusnya keluar karena di sana dia akan ketemu di Jerman itu semua negara G7 ya kan dan termasuk Pak Presiden Jokowi gitu kan. Tapi dan disampaikan oleh Ibu Menlu sendiri Zelensky tidak boleh meninggalkan Ukraine. Maka artinya sebaiknya juga Zelensky bergerak jangan mau cuma di Kiev gitu, tapi ke arah pinggiran sehingga Pak Jokowi pun Presiden kita loh nih karena dan kita menghadapi tahun politik kalau ada apa-apa nih kita bisa kiamat gitu loh. Ngapain gitu buat berkorban untuk Ukraine kita acak-acakan kan. Makanya buat saya sekedar Pak Farhan. Makanya menurut saya mendingan di perbatasan saja apakah di perbatasan Polandia ataukah di perbatasan mana saya nggak tahu tapi yang ditetapkan itu lebih aman jadi Zelensky-nya tidak meninggalkan Ukraine tapi toh juga presiden kita tuh yang harus kita jaga bersama tetap juga di koridor yang aman. Kita dengarkan Pak Farhan gimana? Saya hanya menyampaikan satu kalimat pendek yaitu bayangkan gambar atau visual dari komunikasi publik Pak Jokowi pakai baju anti peluru, pakai topi militer baja, bersalaman dengan Zelensky di tengah-tengah pertahanan kota Kiev. Tapi yang di dalam negeri khawatir nih Pak Farhan, tapi yang di Indonesia kita wah deg-degan juga pemimpin kita ada di sana di negeri yang konflik. Ayo dong, kita kan ingin katanya kita pengen punya presiden sekuat Soekarno. Oke, berani ya itu poin utamanya. Kalau misalkan berhasil menemui Zelensky di Kiev, menemui Putin juga di Moskow, ini apa feedbacknya bagi Indonesia, keuntungan bagi kita, Pak Farhan? Artinya Indonesia sudah selevel sama Biden. Betul. Malah di atas. Pak Farhan malah di atas Biden. Biden cuma ngomong, Presiden datang. Iya. Berarti harus dong Bu Kony harus berani seperti itu dong Bu Kony. Jadi gini Pak, kita bicara dua hal berbeda nih. Keberanian dan penghormatan sebesar-besar harus diberikan. Itu harus karena tidak ada lagi yang berani seperti Presiden Jokowi, apalagi dari sisi Asia Tenggara. Yang kedua ini mengulang sejarah kebesaran Presiden Soekarno. Tapi yang saya bicarakan juga sisi lain bahwa keamanan harus diyakinkan betul gitu kan. Semua opsi-opsi dan semua kemungkinan itu harus dipikirkan. Karena sekali lagi ini bukan perang antar dua negara. Ini perang antar satu negara dengan negara lain yang semuanya abu-abu. Yang jelasnya kan tampilnya cuma
wajah Ukraine nih, tapi di belakang Ukraine ini ada wajah abu-abu Oke. negara-negara lain. Yang nomor 2, banyak orang cari panggung. Saya nggak tahu tiba-tiba ada lone wolf agak-agak gila nyari-nyari perhatian kan, teroris atau apa, kita nggak ngerti. Jadi semua hal yang bisa terjadi harus kita perhitungkan dengan masak. Itu kenapa kalau saya boleh memberikan saran, betul dari pandangan Pak Farhan gagah banget gitu pakai baju apa itu juga muncul. Tapi itu kan dari efek TV gitu, dari efek drama ya. Tapi kalau dari efek keamanan, saya cuma menghitung begini. Kita menghadapi tahun politik, ini belum 2024 aja kayaknya udah mau berantem tiap hari ini kalau saya baca berita kan. Nah, kalau ada apa-apa sama presiden kan kita bisa kiamat. Nah, itulah kenapa saya bilang segala kemungkinan itu direduksi gitu. Salah satu cara mereduksinya tidak di Kiev tapi di perbatasan. Itu maksud saya. Pak Farhan, kalau Anda lihat apa sih yang menyebabkan Pak Jokowi berani menuju Kiev bertemu Zelensky di sana? Keamanan seperti apa sih yang diantisipasi dan Jokowi yakin udah siap kita? Saya nggak tahu persisnya gimana, tapi yang saya tahu persis adalah perbicaraan tahun 2015 bulan Oktober dalam hal yang sangat kecil tetapi membangkitkan semangat. Waktu itu ada pertandingan sepak bola Piala Presiden final di kota Jakarta antara Persib melawan Sriwijaya. Waktu itu di depan Presiden, Kapolri dan Panglima TNI mengatakan sebaiknya pertandingan jangan di Jakarta tetapi di Bali karena akan menimbulkan kerusuhan oleh pendukung yang tidak suka pada kedua klub tersebut. Pak Jokowi bilang apa? Saya tidak keberatan digelar di Bali karena kan sama-sama Indonesia juga. Tetapi kalau itu terjadi berarti baik Polri maupun TNI kalah sama pendukung bola untuk jaga negara. Saya yakin Pak Jokowi mengatakan hal yang persis sama berani kepada Menlu, mengambil resiko kepada Panglima TNI untuk masalah seperti itu. Jadi kira-kira saya bisa memberikan gambaran bagaimana sebetulnya suasana psikologis pembuatan keputusan tersebut. Baik. Bu Kony, singkat saja tadi Pak Jokowi berani mengambil resiko karena demi kebaikan juga tentunya. Yang Anda masukkan kepada pemerintah, kepada Komisi 1 juga, Bu Kony. Singkat saja, Bu Kony. Kalau Komisi 1 Pak kita udah lama sering bicara, makanya ada kunjungan ini juga rangkaian panjang ya Pak Farhan. Saat semua orang nggak yakin. Sama Bu Kony itu sama Wakil Ketua MPR ketemu sama kedua dubes. Kita tuh justru yang paling bahagia karena kami tuh tim nggak kelihatan yang sebenarnya bergerak agar ini terwujud gitu loh. Kalau gitu masukan buat pemerintah deh Bu Kony. Jadi masukannya sekali lagi selamat untuk Presiden Jokowi dan juga Ibu Menlu yang bagaimanapun sudah ada di Jerman, beliau sekarang mempersiapkan ini semua dan saya berharap kunjungan ini akan aman dengan segala resikonya kita sudah hitung dan juga segala apapun itu gitu. Terima kasih, semoga tapi dicatat sejarah, ini dicatat sejarah dunia. Menjadi sejarah pemimpin Asia pertama mengunjungi Ukraina di tengah konfliknya. Ini yang kita tunggu bagaimana nanti keamanan tapi yang menjadi utama bagi Presiden. Terima kasih kita Pak Farhan bersama untuk pemimpin kita ya. Amin. Terima kasih Pak Farhan, Bu Kony telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Pak Farhan, Bu Kony. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum.